Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Edumania. Apa kabar anak-anakku? Semoga Anda sehat selalu dan banyak rezeki. Kali ini mari kita belajar tentang alat ukur. Ya, alat ukur adalah hal yang sangat penting untuk kita ketahui dan kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Alat ukur sangat penting kita ketahui. Ukur merupakan untuk membandingkan. Ketika kita menuju sesuatu, tentunya kita butuh yang namanya alat ukur, ya, penunjuk nilai. Ada satuannya, ya, berapa kilo, berapa meter, berapa jam, ya. Dan alat ukur ini, ya, menentukan nilai daripada apa yang kita butuhkan itu, ya. Seperti beberapa alat ukur yang kita ketahui, ya, adalah alat ukur massa, ya, kemudian alat ukur waktu dan alat ukur panjang, ya, dan lain sebagainya. Mari kita lihat 15 alat ukur yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah mikrometerskop. Mikrometerskop ini adalah alat ukur untuk mengukur benda-benda yang kecil atau bahkan ketebalan kertas, ya. Biasanya di mesinnya digunakan untuk mengukur ketebalan plat atau misalkan diameter baut, ya, kemudian diameter dari mur, serta kedalaman daripada ulir, ya, serta apa lagi ya, yang kecil-kecil lah, pokoknya yang tipis-tipis, ya, seperti itu. Namanya mikro itu adalah 1 dibagi ke juta, guys. Next video kita akan belajar bagaimana menggunakannya serta membaca mikrometer ini, oke. Ya, berikutnya adalah penggaris atau mistar. Kali ini kalian sudah sering pakai, zaman TK, SD sampai sekarang kalian harus membutuhkan penggaris, harus menggunakan penggaris. Penggaris untuk menggunakan pengukuran panjang, ya, tentunya panjangnya tidak lebih daripada 30 cm atau 60 cm maksimal, ya. Kalau misalkan lebih dari 1 meter namanya bukan mister, guys. Itu jenenge meteran, ya, untuk meteran baju, ya, seperti itu. Ya, mister ini digunakan kita untuk mengukur barang-barang yang kecil. Skala paling kecil adalah 1 mm, ya, seperti itu. Biasanya digunakan menggunakan satuan sentimeter, ya, untuk mister ini, ya. Oke, berikutnya, guys, ini adalah jangka sorong, guys, ya. Jangka yang disorong, jangka sorong, ya, namanya. Ini juga untuk mengukur ketebalan, ya, kemudian mengukur diameter daripada skrup baut, ya. Nah, uniknya adalah jangka sorong ini bisa mengukur kedalaman, guys, ya, kedalaman hidung, kedalaman, enggak ya, tentunya kedalaman baut, guys, ya, kedalaman sesuatu sih dalam-dalam lah, seperti itu. Tapi ukurannya hanya maksimal 5 sampai 15 cm lah, seperti itu. Skala paling kecil adalah 0,1 mm. Berikutnya, guys, ini adalah alat ukur yang namanya voltmeter. Voltmeter ini digunakan untuk mengukur apa? Mengukur tegangan pada tegangan listrik, ya. Cara mengukurnya adalah dengan cara di paralel, guys. Ingat, di paralel, voltmeter di paralel. Nah, berikut lagi adalah ini temannya, ya, sedulurnya, yaitu amperemeter. Kalau amperemeter ini mengukur arus, ya, guys, mengukur arus listrik, ya, gitu. Caranya dipasang dengan seri, oke. Berikutnya adalah masih sepupunya, yaitu ohmmeter, ya, ohm, ya. Ini untuk mengukur apa? Hambatan pada listrik, ya, mengukur resistensi, ya, namanya mengukur resistor, namanya ohmmeter. Nah, alat ukur selanjutnya adalah yang paling tren saat ini, paling laris, ya, namanya adalah alat ukur untuk suhu gundul, ya, suhu, ya, namanya termometer, ya, gitu. Termometer itu yang digital sekarang dari jarak jauh. Ya, saya ini dipakai satpam, ya, untuk ngetit anak buah, ya, atau karyawan, ditit disit kepalanya langsung muncul berapa usianya berapa, suhunya berapa, gitu, ya. Seperti itu. Satuannya macam-macam, ya. Satuannya ada yang Celsius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin, ya, tapi di Indonesia kebanyakan menggunakan derajat Celsius. Oke, yang ini adalah namanya barometer. Alat ini digunakan untuk mengukur tekanan udara. Nah, ini biasanya di pinggir laut itu ada, ya. Kalau misalkan kita menggunakan pembangkit listrik tenaga angin, ya, kitiran itu biasanya ada barometer untuk mengukur tekanan sehingga menghasilkan gaya dorong berapa dan hasil energinya nanti berapa watt, gitu, ya. Nah, alat ini namanya hygrometer, digunakan untuk mengukur kelembaman. Jadi ada beberapa ruang tertentu, ya, entah itu di pabrik atau mungkin apartemen atau misalkan rumah-rumah mewah, itu kadang ada pengukur kelembaman, ya.
Terus kalau misalkan kelembaban ya, bukan kelembaban, kelembaban. Jadi kalau misalkan kelembaban sekian pada suhu sekian itu nanti di sana bisa muncul alarm, misalkan alarm pengaman atau bagaimana. Kemudian untuk makanan atau bagaimana tempat penyimpanan itu harus memiliki alat ukur kelembaban ruangan tersebut ya, supaya kita bisa mengetahui itu aman atau tidak ya. Nah, alat ini namanya densitometer, yaitu alat untuk mengetahui densitas atau kerapatan atau semacam apa ya? Ya kerapatan lah, yang kaitannya dengan indeks bias ya, kerapatan daripada zat cair khususnya ya. Namanya densitometer seperti itu. Jadi air biasa dengan minyak tanah, dengan bensin, ya dengan oli itu berbeda-beda densitasnya. Bisa diukur menggunakan ini. Nah, kalau yang ini mungkin kalian sering lihat ya, adanya di warung-warung ya, di toko-toko beras gitu kan. Ini adalah timbangan. Timbangan ini digunakan untuk mengukur massa atau ya mengukur beban ya, yaitu khususnya misalkan untuk minyak tanah, minyak sayur ya, kemudian beras, gula, itu digunakan timbangan ini ya guys. Seperti itu. Biasanya kisarannya 1 on ya sampai berapa ya, sampai 5 kiloan lah biasanya menggunakan ini, seperti itu. Nah, timbangan nyambung ini biasanya digunakan untuk mengukur massa yang kecil-kecil, biasanya gram ya. Ini biasanya digunakan untuk mengukur massa emas ya. Kalau kalian mau menjual emas atau membeli emas pakai timbangan ini guys ya, anting-anting, ali-ali ya, kalung itu menggunakan ini ya, menimbang-nimbang emas ya. Karena memang masanya yang kecil-kecil ya. Kalau nimbang beras ini nggak bisa ya, khusus nimbang emas gitu ya. Oke. Nah, alat ini namanya luxmeter. Itu digunakan untuk mengetahui kekuatan atau intensitas. Oh anjir, matur suwun. Intensitas cahaya yang mengenai permukaan. Jadi kalau misalkan kita itu siang, sore, pagi itu kita bisa mengukur menggunakan alat ini. Berbeda-beda intensitasnya ya. Sehingga itu mengetahui tingkat rasa panas yang bisa kita rasakan juga ya, seperti itu. Ya, kemudian luxmeter juga untuk mengetahui tingkat kecerahan ya. Nah, yang terakhir adalah namanya sound level meter ya. Sound itu bunyi, level tingkatan, meter berarti alat ukur ya. Alat ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kekuatan bunyi yang bisa kita keluarkan, atau bisa jadi semua sumber bunyi lah bisa diukur menggunakan sound level meter ini untuk mengetahui frekuensinya ya. Ada juga yang bisa mengukur intensitasnya ya dalam desibel. Oke ya guys, itu tadi seputar timbangan-timbangan atau alat ukur yang perlu kita ketahui untuk belajar di sekolah SMK ya. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.